Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan anggota kelompok Mutia Ananda dan William Solihan Amin akan mempresentasikan tentang rancangan penelitian deskriptif dan pengumpulan data. Desain penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang disusun untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Langkah-langkah penelitian deskriptif meliputi perumusan masalah, perumusan tujuan penelitian, pengkajian pustaka, penentuan sampel yang representatif, menyusun instrumen penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Dalam pengumpulan data, metode yang digunakan adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Nah, dalam hal ini, peneliti dapat memanfaatkan sebuah instrumen atau instrumen pengumpul data yang merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya dalam mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah. Dalam skala penilaian atau yang biasa disebut dengan rating scale merupakan alat pengumpul data yang digunakan dalam observasi untuk menjelaskan, menggolongkan, menilai individu atau situasi. Rating scale juga dapat diartikan sebagai salah satu alat untuk memperoleh data yang berupa suatu daftar yang berisi tentang sifat, ciri-ciri tingkah laku yang ingin diselidiki yang harus dicatat secara bertingkat. Kegunaan pemakaian rating scale atau skala penilaian adalah adanya hasil observasi yang dapat dikuantifikasikan dan mempermudah pengelompokan dan analisis data. Berikut merupakan contoh penilaian dengan skala. Penilaian dalam skala dalam hal ini dijelaskan dalam 3 tingkatan, yakni tingkat kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya, presentasi akan disambung oleh saudara Wildan. Baik, selanjutnya yaitu wawancara. Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif dengan tujuan tertentu. Wawancara dalam penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari satu sisi saja, dan peneliti cenderung mengarahkan wawancara pada penemuan, perasaan, persepsi, dan pemikiran partisipan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari wawancara itu tersendiri. Yang pertama, ada wawancara tidak terstruktur, tidak berstandar, informal atau berfokus. Dimulai dari pertanyaan umum dan dimulai dari satu kata kunci. Namun pertanyaan tidak ditetapkan sebelumnya. Jenis wawancara ini bersifat fleksibel. Peneliti dengan bebas menanyakan berbagai pertanyaan kepada partisipan dalam urutan manapun, bergantung pada jawaban. Partisipan bebas menjawab baik isi dan panjangnya, sehingga dapat diperoleh informasi yang sangat dalam dan rinci. Namun peneliti tetap memiliki agenda dan isu tertentu yang akan digali. Yang nomor 2 yaitu wawancara semi berstruktur. Nah, ini dimulai dari isu yang dicakup dalam pedoman wawancara. Susunan wawancara tidak sama pada tiap partisipan, tergantung pada proses wawancara dan jawaban tiap individu. Namun, pedoman wawancara menjamin peneliti dapat mengumpulkan jenis data yang sama dari partisipan. Pedoman wawancara berfokus pada subjek area tertentu yang diteliti, tetapi dapat direvisi setelah wawancara karena ide yang baru muncul belakangan. Wawancara berstruktur atau berstandar. Peneliti kualitatif jarang menggunakan jenis wawancara ini. Adanya keterbatasan pada jenis ini menjadikan data yang diperoleh tidak kaya. Pedoman wawancara berisi sejumlah pertanyaan yang telah direncanakan sebelumnya. Setiap partisipan ditanyakan dengan pertanyaan yang sama dengan urutan yang sama pula, menyerupai kuesioner survei tertulis. Jenis wawancara ini mengarahkan respons partisipan dan oleh karenanya tidak tepat digunakan pada pendekatan kualitatif. Lama dan pemilihan waktu wawancara. Feld dan Morse menyarankan bahwa wawancara harus selesai dalam 1 jam. Sebenarnya waktu wawancara bergantung pada partisipan. Peneliti harus melakukan kontrak waktu dengan partisipan, sehingga mereka dapat merencanakan kegiatannya pada hari itu tanpa terganggu oleh wawancara.
Umumnya partisipan memang menginginkan waktunya cukup 1 jam. Pada partisipan lanjut usia, misalnya menderita kelemahan fisik atau sakit, mungkin perlu istirahat setelah 20 atau 30 menit. Nah, partisipan anak juga demikian ya, tidak bisa konsentrasi dalam waktu yang lama. Jenis pertanyaan dan hal-hal yang terkait. Pertanyaan dalam penelitian kualitatif sedapat mungkin tidak bersifat mengarahkan, tetapi masih berpedoman pada area yang diteliti. Peneliti mengutarakan pertanyaan sejelasnya dan menyesuaikan pada tingkat pemahaman partisipan. Pertanyaan yang ambigu menghasilkan jawaban yang juga ambigu. Pertanyaan double lebih baik dihindari, seperti pertanyaan yang tidak tepat seperti berapa banyak kolega yang Anda miliki dan apa ide mereka tentang hal ini. Prosedur dari wawancara. Creswell menjelaskan prosedur wawancara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi partisipan berdasarkan prosedur sampling yang dipilih. Yang kedua, tentukan jenis wawancara yang akan dilakukan dan informasi apa yang relevan. Yang ketiga, siapkan alat perekam, misalnya mic untuk pewawancara dan partisipan. 4. Susun protokol wawancara. Yang kelima, tentukan tempat untuk melakukan wawancara yang memungkinkan peneliti juga dapat mudah mencatat ungkapan nonverbal partisipan seperti tertawa atau sikap tubuh ya, selain dari kejelasan partisipan yang dapat diamati oleh peneliti tersebut. Yang keenam, berikan penjelasan dan persetujuan pada calon partisipan. Yang ketujuh, selama wawancara sesuaikan dengan pertanyaan. Hargai partisipan dan selalu bersikap sopan, santun, lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Selanjutnya, angket atau kuesioner merupakan suatu sarana dalam pengumpulan data untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang sesuatu keadaan dan memiliki peran penting sebab di dalamnya mencakup semua tujuan dari survei atau penelitian. Selain itu, kuesioner yang baik harus memenuhi persyaratan, yang antaranya mudah ditanyakan, mudah dijawab, dan mudah diproses. Prinsip-prinsip pembuatan angket atau kuesioner. Yang pertama itu jelas. Menggunakan kata-kata yang tepat supaya responden memahami dengan benar pertanyaan yang diajukan. Diusahakan menghindari timbulnya pertanyaan lain, penggunaan double negatif. Menghindari penggabungan beberapa pertanyaan ke dalam satu pertanyaan. Jangan sampai terdapat pertanyaan yang mengacu ke jawaban sebelumnya tetapi tanpa menyebutkan secara jelas yang mana. Nah, jika demikian, maka pertanyaan yang merujuk ke jawaban sebelumnya perlu dicantumkan. Pertanyaan yang terlalu luas batasnya, misalnya, waktu kunjungan berapa kali, apakah selama sebulan atau setahun? Nah, ini pertanyaan yang terlalu luas batasannya ini tidak menjadikan jawaban dari responden ya. Jadi tidak spesifik terhadap apa yang menjadi batasannya. Selanjutnya, membantu ingatan responden. Nah, ini kalimat yang ditujukan membantu responden mengingat kembali hal-hal yang diperlukan untuk menjawab suatu pertanyaan. Cara yang sering ialah menggunakan timeline. Selanjutnya, membuat responden bersedia untuk menjawab. Usahakan jangan menanyakan hal-hal yang sulit atau bersifat sangat pribadi pada pemulaan wawancara. Susunlah pertanyaan tentang hal-hal yang sangat mudah dijawab dan yang menyenangkan responden. Menghindari bias dari pertanyaan yang diajukan. Responden akan menjadi enggan menjawab jika pertanyaan tersebut bias dan tidak tepat kadar yang ditanyakan, misalnya income atau pendapatan. Sebaiknya meminta ditanyakan jumlah tepatnya dengan memberikan range atau rentangan pendapatan tersebut. Selanjutnya itu mudah mengutarakan. Dalam banyak hal, responden mengetahui jawabannya hanya saja mengalami kesulitan dalam mengutarakan. Jadi responden ini tahu akan jawabannya tapi mengalami kesulitan dalam mengutarakannya. Dengan bantuan gambar atau ranking skala misalnya, responden cukup hanya menunjuk jawaban mana yang dimaksud daripada harus menerangkan dengan kata-kata yang sulit. Yang terakhir itu dapat menyaring responden. Pertanyaan harus dijawab dengan mudah oleh responden yang tepat, sesuai dengan keahlian bidangnya, pengalaman atau lain sebagainya. Jika tidak, maka responden tidak akan dapat menjawab pertanyaan tersebut. Macam-macam pertanyaan.
Ada free response. Nah, jenis pertanyaan ini memiliki jawaban yang tidak terbatas dan terarah kepada responden. Biasanya digunakan dalam opini, persepsi, atau motif tertentu dari responden. Ya, ada directed response. Nah, berbeda sedikit dengan free response, jenis pertanyaan ini sudah sedikit diarahkan. Tidak terlalu luas jangkauannya. Selanjutnya ada multiple choice. Jenis pertanyaan ini memiliki jawaban yang sudah disediakan dan responden tinggal memilih salah satu jawaban yang sesuai dengan opininya. Tidak sulit menjawabnya karena tinggal memilih saja dan juga mudah dalam pengolahannya. Ada checklist. Bentuk ini merupakan modifikasi dari multiple choice dengan memberikan kebebasan untuk memilih jawaban sebanyak mungkin. Jawaban responden bisa lebih dari satu dan bahkan dapat semuanya dipilih. Ada ranking question. Nah, responden diminta untuk mengurutkan jawaban-jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat responden. Selanjutnya ada dichotomous question. Responden hanya diberikan kebebasan untuk memilih satu jawaban saja dari dua jawaban yang sudah disediakan. Ya, umumnya menggunakan jawaban iya atau tidak. Iya dan tidak. Dan responden tinggal memilih jawaban iya ataukah tidak. Terakhir yaitu open-end question. Banyak digunakan dalam penelitian kualitatif. Nah, pertanyaan dimulai dengan salah satu subjek dan atas dasar jawaban responden, maka dilanjutkan dengan pertanyaan yang disusun sebagai kelanjutan dari jawaban tersebut. Selanjutnya kita masuk ke sampel. Nah, sampel ini adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Sampel harus benar-benar representatif. Jika tidak, maka kesimpulan yang diambil akan cenderung tidak sesuai. Secara singkat ya, menentukan ukuran sampel untuk penelitian kualitatif. Jumlah sampel yang diharapkan yaitu 100% mewakili total populasi. Semakin besar jumlah sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan generalisasi tentunya semakin kecil. Pada penelitian kualitatif, perencanaan sampel dengan bobot yang representatif terkadang kurang memuaskan peneliti, karena upaya mendeskripsikan populasi kurang berhasil, yang disebabkan populasi memiliki ciri tak terhingga, sehingga diperlukannya ya penentuan ukuran sampel dari total populasi yang tersedia. Jika itu sampelnya homogen, peneliti tidak usah terlalu banyak mengumpulkan sampel ya dari sebuah populasi, karena karakteristik yang dimiliki dari populasi tersebut dianggap sudah setara. Selanjutnya itu interpretasi data. Interpretasi adalah proses pencarian pengertian yang lebih luang tentang suatu penemuan. Tidak dapat dipisahkan dari analisis, sehingga merupakan aspek tertentu dari analisis. Interpretasi data perlu dilakukan untuk memberikan arti mengenai hasil dari analisis data yang telah disebutkan ya dari analisis data yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut tahapan ya atau teknik interpretasi hasil analisis data. Yang pertama, memperluas analisis dengan mengajukan pertanyaan dengan tujuan memperoleh makna yang lebih luas dari hasil analisis. Jadi, pemaknaan ini dijabarkan melalui pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh peneliti berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan. Selanjutnya, hubungan temuan dengan pengalaman pribadi. Hubungkan ya. Temuan hasil analisis bisa dihubungkan dengan pengalaman pribadi peneliti yang cukup kaya. Selanjutnya, minat nasihat dari teman yang kritis. Meminta pandangan teman yang seprofesi dan memiliki pandangan kritis. Hubungkan hasil-hasil analisis dengan literatur. Dan yang terakhir, kembalikan pada teori dengan meninjau teori yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Baiklah, demikian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu dari pengucapan, penyampaian, ataupun konsep yang kami sajikan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.